bahwa Allah itu dekat, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul ayat ini ada 5 menurut Imam Ibnu Jauzi. Dan begitu juga Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Di antaranya datang orang-orang Arab, Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi?" Ya Rasulullah, Tuhan itu, Allah itu jauh atau dekat? Dekat atau jauh? Kalau dekat, kami akan bermunajat. Kalau jauh, kami akan panggil. Ya. Maka turunlah ayat ini. Ya, setelah Nabi SAW diam beberapa saat, turunlah ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika bertanya kepadamu hamba-hambaku, fa inni qarib, maka tegaskanlah sesungguhnya aku itu qarib. Ikhwani azakumullah, menurut saya ayat ini adalah puncaknya saum, puncaknya ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ketika seseorang telah hadir di hati dan pikirannya Allah, yang ada di hatinya dan di pikirannya Allah, maka itulah yang akan menjadikan benteng yang paling kuat dalam kehidupannya. Hari ini kenapa terjadi korupsi di mana-mana? Karena mereka orang-orang korupsi itu tidak mengenal Allah, apalagi merasakan bahwa Allah itu dekat. Kenapa hari ini terjadi pembunuhan di mana-mana? Kenapa hari ini terjadi kejahatan di mana-mana segala macam itu? Karena memang tidak kenal Allah. Maka Ramadan menjadi tarbiyah paling efektif, menjadikan kita semuanya orang-orang yang ingin semakin dekat dan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jikapun itu belum bisa terjadi pada diri kita, maka tanamkan pada diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Muraqabatullah, merasa diri terus dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani azakumullah. Lihat ayat yang selanjutnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan, aku akan menjawab semua doa-doa orang yang berdoa. Doa itu ada 2 bentuknya. Jika begini, baik, acara kita akan diakhiri dengan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Sabar. Maka Ustaz Sabar itu begini. Baik teman-teman sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diawali dengan Al-Fatihah. Dia bacakan tuh kenceng. Itu namanya munadat. Munadat, doa dalam bentuk munadat, karena ada suara yang keluar. Nah, ada bentuk lagi yang satu lagi yang sangat jarang sekali orang bahas dan mungkin jarang kita lakukan. Apa itu? Munajat. Naja yunaji itu artinya berbisik. Itu artinya curhat. Itu artinya mengungkapkan sesuatu tanpa ada orang yang tahu. Semua kita pasti punya keinginan, betul nggak? Pasti punya mimpi. Bahkan mungkin di antara kita banyak yang galau, yang gundah. Aduh, ini gimana ya besok saya? Aduh, ini gimana ya kehidupan saya ke depan? Aduh, ini gimana ya lembaga bunian ke depan itu? Di tengah-tengah kondisi global yang hari ini terus-menerus didengungkan oleh para tokoh-tokoh internasional bahwa kondisi internasional kita hari ini dalam kondisi gelap gulita. Bahkan yang mengerikan lagi adalah Indonesia. Laporan bocoran dari Pak Z. Amaulani bahwa Indonesia ini akan dibagi menjadi 7 negara ke depan. Akan dipotong-potong persis seperti kue. Kita sangat ngeri juga ketika Presiden 2025 atau 2000 berapa? Itu sudah ada namanya dan jumlah suaranya sudah ada. Padahal pemilunya belum. Ini gimana ini Indonesia ke depan seperti ini? Sangat mengerikan. Situasi ekonomi, situasi sosial, situasi berbagai macam. Apalagi mayoritas kita semuanya di Bekasi ini semuanya karyawan, ya kan? Dengan adanya Omnibus Law sekarang tuh mengerikan sekali. Mungkin Bunian termasuk Bunian akan kena Omnibus Law nanti. Gimana itu kalau itu diberlakukan oleh pemerintah kepada bidang-bidang pendidikan seperti ini? Sangat membingungkan. Maka disinilah ikhwah fillah rahimahullah. Ingat, walaupun kondisinya gelap gulita, kondisinya membingungkan, ingat, Allah waliyul
waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah yang akan mengeluarkan kita, mengeluarkan keluarga kita, mengeluarkan kebingungan lembaga kita, mengeluarkan kebingungan masyarakat kita, bangsa dan negara kita dari mana? Dari kegelapan demi kegelapan menuju mana? Menuju cahaya. Jika kita kenal dengan Allah, maka maksimalkanlah berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam siam kita. Maksimalkan berduaan dengan Allah, ngobrol dengan Allah dalam tilawah dan tadabbur kita, dan maksimalkan berduaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam munajat kita semuanya. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami ini? Karena bulan-bulan yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang, tahun-tahun yang kita tidak mengerti apa yang akan terjadi di akhir tahun ini, di awal tahun baru nanti, kita tidak mengerti. Maka ikhwani azakumullah, berbahagialah kita orang-orang beriman karena dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syahrul Quran, syahrul mubarak, syahrul siyam, syahrul qiyam, dan syahrul munajat. Saya sangat menghimbau kepada antum yang laki-laki 10 hari terakhir di bulan Ramadan iktikaf dimanapun antum bisa. Ya, iktikaf. Kalau antum tidak bisa iktikaf full, maka setengahnya saja, malamnya saja antum iktikaf. Untuk apa? Belajar bermunajat. Mau kita praktek bermunajat? Mau?